Fa'an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, maka hadis riwayat sahabat menantu Nabi ya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai kepada beliau dan memuliakan wajahnya, ya karamahullahu wajhah. Lihat kalimatnya, qala, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Pena itu diangkat. Maksud pena diangkat itu enggak dituliskan. Tidak dihukumi dia. Jadi kalau dia ibadah tidak mendapatkan pahala, kalau dia bermaksiat pun tidak dinilai sebagai dosa. 3 golongan. 1, anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang majnun, ya, majnun yang terganggu akalnya sampai dia sembuh. Jadi kalau misalnya orang ini terganggu nalarnya, akalnya, maka pena diangkat, gak dituliskan. Disalah tidak dinilai sebagai dosa, dia beribadah pun tidak berpahala. Baik, tidak berpahala. Tiba-tiba ada orang terganggu misalnya akalnya kan, tiba-tiba ngambil wudu, Masya Allah. Terus bergabung dalam sholat, takbir, Allahu Akbar. Anda di sampingnya, Masya Allah, sudah sembuh kayaknya orang ini. Masya Allah. Begitu Anda kemudian mau ruku, baru dia bilang, masih sholat ya Mas ya. Misal gitu kan. Nah ini walaupun dia sholat dari awal sampai keluar misalnya ciri-cirinya, tetap yang demikian tidak dinilai sebagai pahala. Walaupun benar sampai salah misalnya, tapi penyakitnya belum tuntas. Ada sedikit kesalahan misalnya masih error dalam dirinya, maka tetap tidak dinilai sebagai hal yang melahirkan pahala. Demikian pula kalau dia berbuat maksiat misalnya dalam konteks ketidakwarasannya, maka dia lempari mangga orang lain sampai jatuh dia ambil, itu tidak dinilai sebagai dosa. Tidak. Jelas di sini? Maka ini bagian yang pertama. Yang kedua, wa 'anin naimi hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai dia bangun. Sampai dia bangun. Ada kondisi tertentu yang bahkan bangunnya sulit, seperti koma tadi yang saya sampaikan, mughma alaihi, pingsan yang cukup lama. Maka dalam keadaan demikian itu diangkat, tidak berlaku hukum bagi dirinya. Enggak berlaku hukum. Dulu saya di Tripoli, ini kejadian betul nyata, bukan rekayasa atau kisah biasa, bukan, tapi ini nyata betul. Ada orang tidur 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam enggak bangun-bangun. Saking lelahnya, 2 hari 2 malam. Saking lelahnya. Dibangunkan, digoyang, digeser, enggak bangun-bangun. Dia tidur aja. Begitu hari kedua dia bangun. Wah, katanya ada segar rasanya tuh, bangun dia. Kayaknya baru beberapa jam. Mirip gitu kan. Padahal dia bukan ashabul kahfi, bukan ashabul yang lainnya gitu kan. Ashabun niyam, ashabul tidur ya. Baik. Jadi tidur dia bangun. Maka saat dia tidur itu tidak berlaku hukum bagi dirinya. Saat bangunnya baru berlaku hukum. Makanya saat bangun dia menunaikan, saat bangunnya itu tertinggal sholatnya dia 2 hari berturut-turut. Ya, seharinya yang fardu 5 waktu, 2 hari 10 waktu, maka saat bangunnya pada saat itu waktu sholatnya. Pada saat itu waktu sholatnya. Tapi saat tidurnya tidak berlaku hukum bagi dirinya. Jelas ya, saat bangun baru dia tunaikan sholatnya. Walaupun Anda misalnya tidak sampai 2 hari, Anda misalnya tidur malam terlampau lelah luar biasa, bangun jam 7, maka waktu sholat Anda pada saat bangunnya. Bukan gak sholat, bukan kelewat waktu Anda saat bangunnya. Jelas ya? Jadi ketika Anda bangun, tunaikan sholat pada saat itu. Jangan dipahami kelewat. Kamu kenapa nggak sholat subuh tadi? Saya kelewat bangunnya. Ya, bukan kelewat pada saat bangun itu, disitulah sholat Anda ditunaikan. Jelas ya? Kalau tidak sengaja, maka itu yang terangkat bagian dari rukhsah yang bisa ditunaikan. Tapi kalau sengaja ada dosa dalam sengaja menunda Anda, walaupun sholatnya tetap berlaku. Paham sampai sini? Tayyib. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim. Dan dari anak kecil sampai dia kemudian menjadi baligh. Anak kecil sampai dia balik. Jelas ya?